Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Fatmawati, mahasiswi keperawatan kelas A5. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang integrasi agama dan sains dengan tema program bayi tabung. Di sini dalam sebuah perkawinan, pasangan suami istri pasti ingin dikaruniai oleh seorang anak. Dengan berbagai cara, mereka mengusahakan agar bisa mendapatkan keturunan. Nah, hal ini dilakukan kebanyakan oleh pasangan yang memiliki masalah dalam kesuburannya atau lebih sering disebut dengan infertilitas. Nah, salah satu cara yang mungkin dilakukan oleh pasangan tersebut yaitu melakukan program bayi tabung. Akan tetapi, dengan adanya teknik kecanggihan di bidang teknologi kedokteran dan teknologi biologi ini, pada dasarnya akan berpengaruh terhadap etika-etika kehidupan masyarakat di bidang keagamaan seperti terhadap agama Islam. Oleh karena itu, di dalam aktivitas kehidupan masyarakat, pada umumnya juga mempertimbangkan akidah Islam. Nah, bayi tabung ini hakikatnya tidak bertentangan dengan sunatullah, malah justru membuktikan kebenaran sunatullah, bahwa terciptanya manusia itu dari sperma yang tercampur dengan sel telur wanita, dengan sperma yang berasal dari suami istri yang sah, dengan cara teknologi dari kedokteran yang sah pula. Nah, untuk program ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Insan, surat ke-76 ayat 2, seperti tertera di layar, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang tercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Lalu untuk integrasi agama dan sains mengenai program bayi tabung ini, nah bayi tabung ini sendiri merupakan terjemahan dari artificial insemination. Artificial artinya buatan atau tiruan, sedangkan insemination berasal dari bahasa Latin inseminatus, yang artinya pemasukan atau penyimpanan. Nah, bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut dengan in vitro fertilization adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus tanpa melalui senggama. Nah, pada kondisi yang normal, pertemuan ini berlangsung di dalam saluran tuba. Dalam proses bayi tabung atau IVF ini, sel telur yang sudah matang diambil dari indung telur, lalu dibuahi dengan sperma ke dalam sebuah midun cairan. Setelah berhasil, nanti embrio kecil yang terjadi dimasukkan ke dalam rahim dengan harapan dapat berkembang dan berhasil menjadi bayi. Untuk jenis-jenis program bayi tabung ini ada 4. Yang pertama yaitu pembuahan dipisahkan dari hubungan suami istri. Nah, untuk jenis ini, pembuahannya dilakukan tanpa persetubuhan antara pasangan suami istri. Kemudian untuk yang kedua, wanita sewaan untuk mengandung anak. Nah, untuk jenis ini dilakukan jika rahim istri mengalami gangguan kesehatan sehingga dibutuhkan seorang wanita lain yang harus disewa untuk mengandung bayi dari pasangan tersebut. Untuk hal ini belum ada ketentuan hukumnya, namun terlalu mengambil resiko yang cukup besar karena membutuhkan wanita atau ibu lain. Untuk jenis yang ketiga, yaitu ada sel telur atau sperma dari seorang donor. Nah, hal ini terlihat lebih sulit juga karena melibatkan unsur baru dari pasangan suami dan istri. Lalu untuk yang terakhir ada bank sperma. Di sini sperma dijual belikan seolah-olah menjadi suatu benda yang ekonomis. Kemudian untuk prosedur dari teknik bayi tabung terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengobatan merangsang atau stimulasi indung telur. Nah, di tahap pertama ini ibu atau istri diberikan obat untuk merangsang indung telur sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum.
Lalu setelah itu dilakukan pengambilan sel telur jika ovum sudah banyak. Kemudian untuk tahap yang ketiga, dilakukan pembuahan atau fertilisasi sel telur. Untuk pembuahan atau fertilisasi sel telur ini, nanti pihak dari dokter akan meminta suami untuk mengeluarkan spermanya dan dilakukan pembuahan. Setelah pembuahan berhasil, akan dilakukan pemindahan embrio dan dilakukan pengamatan terjadinya kehamilan atau tidak. Jika selama 14 hari setelah pemindahan embrio tidak terjadi mens pada istri, maka kemungkinan besar terjadi kehamilan pada pasangan tersebut. Nah, untuk analisa program bayi tabung menurut integrasi Islam ini sendiri, yaitu kehamilan melalui bayi tabung ini boleh dilakukan, asalkan benih sperma berasal dari suami itu sendiri. Apabila benih itu bukan dari benih suami dari pasangan itu, maka pelaksanaan bayi tabung ini adalah haram hukumnya. Nah, di sini program bayi tabung haram dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, bertentangan dengan sunatullah atau hukum alam. Yang kedua, inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi atau zina karena terjadi pencampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah. Kemudian, kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga, terutama pada bayi tabung dengan donor merupakan anak yang sangat unik yang bisa berbeda sekali dengan bentuk dan sifat serta karakter mental dari anak dengan si orang tua. Kemudian anak dari hasil inseminasi buatan atau bayi tabung ini yang tercampur nasabnya, terselubung dan dirahasiakan pendonornya adalah lebih jelek hakikatnya daripada anak yang diadopsi, yang pada umumnya diketahui asal dan usul nasabnya. Dan yang terakhir, bayi tabung lahir tanpa proses kasih sayang yang alami, terutama pada bayi tabung lewat ibu titipan yang harus menyerahkan bayinya pada pasangan suami istri yang mempunyai benih tersebut sesuai dengan kontrak dan yang sudah terjalin perjanjian sebelumnya. Sedangkan untuk syarat bayi tabung menurut Islam yang baik yang harus dilakukan jika ingin mengambil tindakan ini yaitu untuk teknis mengambil semen atau sperma dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, yaitu tidak mengambil sperma dari pasangan orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian ada penempatan zigot sebaiknya dilakukan oleh seorang dokter wanita. Hal ini dilakukan untuk menghindari yang tidak mahramnya. Kemudian resipien adalah istri sendiri dan juga status anak bayi tabung PLTSI RRI atau sperma dan ovum dari suami istri yang sah. Resipien istri sendiri yang mempunyai ovum itu adalah anak sah dari suami istri yang bersangkutan. Nah, kesimpulannya di sini dapat diambil bahwa penerapan sains yang sangat bermanfaat bagi manusia ini salah satunya adalah penemuan inseminasi buatan atau sering disebut dengan program bayi tabung. Bayi tabung atau dalam bahasa kedokteran disebut dengan in vitro fertilization adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus tanpa melalui senggama. Nah, apabila benih ini bukan dari benih sperma suami, maka pelaksanaan bayi tabung itu adalah haram hukumnya. Islam sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan kemurnian nazar. Nah, hasil inseminasi buatan atau bayi tabung yang percampuran nazabnya terselubung dan sangat dirahasiakan pendonornya
adalah lebih jelek daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal dan nasabnya. Untuk syarat bayi tabung menurut Islam, yaitu mengambil semen dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan pengambilan zikot dilakukan oleh dokter wanita. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.